Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini kita akan melanjutkan untuk bagian part yang kedua. Adapun part yang kedua kita akan mulai dengan salah satu dampak setelah kejadian bencana, yaitu yang kita kenal sebagai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Jadi PTSD ini adalah kelainan secara psikiatrik yang dapat terjadi di masyarakat yang mengalami trauma. Seperti contohnya ya bencana alam, kemudian kecelakaan serius, korban terorisme atau korban perang, atau hasil yang lain seperti perkosaan ataupun gangguan lain. Nah, itu berdasarkan dari data American Psychiatric Association tahun 2020. Kemudian banyak penyintas bencana mengalami PTSD. Menurut penelitian Frankenberg dan kawan-kawan tahun 2012 menunjukkan bahwa masyarakat di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang dapat pulih dengan waktu relatif cepat adalah masyarakat yang berada pada daerah yang terdampak ringan dan bersifat gotong royong. Hal yang juga tidak jauh berbeda ditunjukkan pada penyintas tsunami di Samudra Hindia di Kaolack di Thailand. Sebagian besar penyintas dapat pulih dengan dukungan dari sesama penyintas yang memiliki nasib yang sama untuk segera memulai hidup yang baru dengan dukungan pemerintah dan NGO atau non-government organization atau LSM. Nah, salah satu contoh yang baik untuk masyarakat yang cepat bangkit dari bencana besar di Indonesia adalah masyarakat Sumatera Barat pasca gempa bumi 7,9 SR waktu itu atau 7,7 MW pada tanggal 30 September 2009, serta masyarakat Jogja pasca gempa bumi 5,6 SR atau 5,5 MW pada 27 Mei 2006. Nah, pada kasus masyarakat Sumatera Barat terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat cepat pulih menurut Fitri tahun 2014, diantaranya nilai kebersamaan atau bahasa lokalnya adalah Saiyo Sakato, kemudian nilai empati dan toleransi atau Sahino Samalu, kemudian gotong royong, Sapikwe Sajinjiang, dan yang terakhir adalah nilai religiositas. Nah, untuk kasus masyarakat Jogja terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat cepat pulih menurut Amawidiati dan Utami tahun 2007, berhubungan erat dengan tingkat religiositas yang berkaitan dengan psychological well-being masyarakat. Nah, untuk PTSD sendiri ada 6 faktor psikologik yang dapat menyebabkan PTSD tersebut dapat terjadi dan pulih setelah PTSD ini. Atau ini ya tadi beberapa faktor psikologi yang dapat mencegah dan bisa mengembalikan dari PTSD. Yang pertama adalah active coping style. Nah, ini definisinya adalah tadi ada problem solving dan bagaimana mengelola emosi yang berkaitan dengan stres. Kemudian learning to face fears atau ketakutan yang dihadapinya. Kemudian ada physical exercise, bagaimana dengan aktivitas fisik ini bisa meningkatkan dari mood dan kesehatan yang dialami oleh penyintas. Kemudian positive outlook, ini menggunakan strategi kognitif dan kebiasaan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan menurunkan rasa pesimis. Biasanya diikuti dengan ya selera-selera humor, nonton stand up ataupun hal-hal yang memang menghibur atau seperti nonton TV atau nonton wayang, itu tergantung dari si penyintas. Kemudian moral kompas, ini tujuannya untuk mengelola dan hidup
dari beberapa prinsip yang bermanfaat. Jadi ya lakukan aksi yang memang bisa membuat masyarakat atau korban penyintas ini ya selalu berada di jalan yang benar. Jangan sampai penyintas ini memilih jalan yang salah, misalnya mengakhiri hidup atau mungkin bertindak eh, kriminal. Nah itu yang harus di inikan. Kemudian ada social support, bagaimana saling mendukung, support each other antara penyintas dengan lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir adalah cognitive flexibility, bagaimana mencari situasi yang mendukung. Kemudian juga mencari bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh bagaimana COVID dan ujian demokrasi Indonesia. Jadi ini adalah Indonesia berada dalam transisi demokrasi. Jadi ada negara, nasionalis, dan beberapa yang lain. Yang nantinya ini juga jadi pertanyaan tersendiri dengan adanya pemilihan langsung terhadap kepala daerah atau kepala negara, maka di sanalah ada kemungkinan timbulnya dinasti politik. Ya, kita sering mendapatkan di beberapa daerah suaminya sudah 2 periode, lanjut lagi dengan istrinya juga 2 periode, nanti lanjut lagi ke adiknya atau lanjut lagi ke anaknya dan lain sebagainya. Jadi kadang ada juga nih, jadi dulu suaminya jadi bupati dengan berpasangan dengan pasangan politiknya, nanti setelah 2 periode ganti jadi istrinya yang jadi bupati, tapi tetap nanti bisa jadi yang suaminya itu jadi wakil bupati. Nanti gitu-gitu aja terus. Ada lagi yang kasus yang suaminya bupati atau gubernur, istrinya adalah ketua DPRD di provinsi yang sama. Nah, itu yang jadi salah satu tantangan tersendiri, bagaimana dinasti politik itu masih jadi ancaman untuk demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana kebiasaan masyarakat dan kebijakan yang tepat ketika menangani COVID-19. Nah, ini yang mungkin tahun lalu itu sempat digembar-gemborkan, bagaimana pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar atau mengalokasikan anggaran sebesar 72 miliar untuk membayar influencer agar menarik perhatian tourism dan meyakini bahwa corona tidak ada di Indonesia. Ini diambil pada tanggal 26 Februari. Waktu itu kita dapatkan kasus pertama itu di bulan Maret ya, Maret Maret akhir awal April itu mulai kasus pertama Indonesia. Nah, ini tadi tanggal 5 Maret pasien COVID jadi korban Indonesia karena tadi proteksi yang lemah di sana. Dan yang sekarang juga kan setelah Lebaran pemerintah melarang mudik tapi tempat wisata dibuka. Nah, itu kan jadi pertanyaan tersendiri. Padahal ya coba aja teman-teman bayangin, kalaupun mereka pulang kampung kemudian mereka berkunjung ke keluarganya, ya paling banter kumpul berapa orang sih? Coba bayangkan dengan yang kejadian kemarin di Ancol ataupun di lokasi-lokasi wisata lainnya di Pangandaran dan tempat-tempat lain yang memang dibuka tempat wisatanya, itu udah hampir gerombolan tuh, satu keluarga ketemu keluarga yang lain yang mungkin tidak saling kenal, ya di situ berkerumun. Nah, itu kan sama aja sebenarnya. Orang pergi
Kalau alasannya mudik nggak boleh, tapi kalau ke tempat wisata sempat boleh. Sebelum akhirnya dikritisi dan mulai ditutup pada hari Minggu kemarin. Karena mulai dilakukan disinfektan dan lain sebagainya di lokasi tempat wisata. Nah, ini ada studi kasus untuk COVID-19 di tahun yang lalu oleh teman-teman di beberapa kampus. Di UI sendiri diwakili oleh teman-teman di psikologi. Nah, ini ada beberapa survei terkait bagaimana kalau seandainya pasien COVID itu kalau diketahui alamatnya. Jadi kalau seandainya yang sampai RT RW, beberapa banyak yang setuju agar ya dilakukan tracing kira-kira yang jadi korban COVID itu tinggalnya di mana, kemudian apa yang harus dilakukan oleh warga di sekitar tempat pasien tersebut tinggal. Kemudian untuk publikasi dari riwayat perjalanan, nah mereka masyarakat yang disurvei ini ternyata setuju kalau seandainya dipublikasikan. Jadi misalnya yang bersangkutan nih sempat ke Jakarta gitu kan. Kemudian dia berpindah lagi ke beberapa lokasi yang nantinya kita bisa tracing kira-kira yang bersangkutan nih rentan atau memang bergejala atau ODP yang tidak bergejala. Nah, apakah dilakukan hanya isoman saja atau memang perlu dirawat di instalasi tempat untuk karantina COVID-19. Nah, ini berapa lama yang pengen di ini? Mereka yakini bahwa masa inkubasi itu sekitaran 2 minggu, maka selama 2 minggu itu harus di tracing kira-kira berpergian kemana saja. Ini didapatkan dari survei di tanggal 21 sampai 21 Maret 2020 kemarin. Nah, ini tadi ini masih di tahun 2020 kemarin. Maka angkanya masih sedikit ya dibandingkan ini, tapi dengan angka yang sedikit ini masyarakat masih aware terhadap keselamatan mereka. Wah, dulu bahkan ada di mafia masker ya, ditumpuk dan lain sebagainya, sampai satu kotak masker itu harganya bisa sampai 300.000, yang sekarang mungkin udah bisa dibeli seharga 50.000 atau 100.000 paling mahal. Ya karena orang berebutan untuk bisa memenuhi masker sehat medis tersebut. Sekarang dengan adanya pembolehan masyarakat menggunakan masker non medis tapi non buff atau scuba, maka harga dari masker medis bisa dikendalikan. Ya tadi, sekarang ketika angkanya sudah meningkat drastis, yang kita juga punya potensi mengalami tsunami COVID yang seperti yang dialami oleh India, masyarakatnya bodo amat. Udah gak peduli ya. Mungkin mereka juga sudah bosan selama setahun tidak ada perubahan. Kemudian ya yang penting kita yakin bahwa COVID gak kenain kita, ya udah masyarakat sudah tidak ini lagi. Nah, ini untuk yang mobilitas ya sama, sekarang sudah disekat. Tapi kalau teman-teman lihat kemarin di berita pas malam Senin kemarin, itu di daerah perbatasan Karawang Kabupaten Bekasi itu terjadi penyekatan. Itu gerombolan motor, pemudik motor yang balik ke Jakarta dan sekitarnya itu menerobos barikade yang dibuat oleh petugas, baik petugas dari Kemenhub maupun dari kepolisian. Tuh sampai ini digeber-geber knalpotnya, sampai ditendang barikade ininya, ya udah urakan gitu loh. Ya kemarin mereka yang pengen mudik, ya udah mudik gitu kan. Ya kalau mau balik ya tetap taati protokol
Sekarang juga kalau kita lihat di masyarakat itu sampai menolak para pemudik yang balik ke tempat asalnya sebelum mereka melakukan rapid test antigen. Nah, itu ya modal 200 sampai 240 ribu ya untuk kembali. Itu memang harus, itu harga yang harus dibayar untuk, ya kan nggak mudik juga nggak enak gitu loh ya. Kok mereka maunya enaknya aja, pas mudik mau, pas balik jangan sampai membawa oleh-oleh yang tidak diinginkan. Kalau oleh-olehnya Jipang kan enak gitu kan, bisa dimakan. Atau mungkin oleh-olehnya kalau yang dari Jogja bawain gudeg atau bawain yang bakpia gitu kan enak. Kalau bawanya virus COVID, ya kita udah nggak mudik gitu kan, udah nggak ketemu sanak saudara di tempat ini, kampung halaman, kok masih ya dibawa-bawain oleh-oleh gitu kan nggak enak gitu. Ini sih sama. Jadi yang ironinya juga adalah untuk kasus yang sekarang kan kita tahu ini virus nih asalnya dari luar. Bahkan sudah ada model lain ya untuk yang virus-virus ini perkembangannya. Jadi ada yang varian baru baik dari Brazil, dari India, dari Inggris, dari Afrika Selatan. Kita udah tahu tuh asalnya dari luar gitu. Tapi penerbangan dari luar itu sempat tidak dilarang. Apalagi yang kasus ketika India sudah mengalami tsunami COVID-19 dan punya varian baru yang ternyata lebih resisten terhadap obat-obatan yang sekarang. Bahkan yang sudah divaksin pun juga masih rentan terhadap varian baru. Ini kok dibuka, tapi ketika masyarakat yang skalanya lokal, ini kok dilarang gitu. Jadi terdapat inkonsistensi peraturan gitu, kebijakan yang tidak konsisten di pemerintahan. Jadi kalau mau ketat ya udah, ya mudik nggak boleh, ya dari luar juga nggak boleh. Kalau dibilang dari luar sudah mematuhi prokes, ya kalau naik kereta sekarang pun juga harus ikutin prokes kan, minimal genos di situ. Nggak bisa nggak ikut genos ataupun rapid test antigen atau PCR, nggak bisa kita naik kereta, naik pesawat. Kalau naik bis ini masih debatable. Kalau naik kereta, naik pesawat nggak ada yang bisa. Kan artinya kita udah mematuhi prokes. Yang mungkin yang nggak mematuhi prokes ya tadi yang naik mobil pribadi atau naik bus atau travel. Ya itu yang harus ditindak seharusnya. Ya kalau mau ada ya semuanya. Kalau mau bilang prokes ya orang naik kereta sekarang juga harus memenuhi prokes kok. Terus nggak bisa samping-sampingan. Nah itu dia tadi. Ya kalau mau ada kebijakan, ya kita tahu ini virus dari luar. Ya seharusnya yang dari luar dulu dong yang ditahan. Mau yang dibilang dia sudah memenuhi prokes, toh kejadian dia punya surat bebas COVID dari negaranya, pas dicek lagi ternyata COVID. Baik yang dari China ataupun dari India. Dan main kucing-kucingan lagi yang dari India. Kasusnya peraturan dari pemerintah tidak membolehkan, tapi karena ada ulah oknum akhirnya diizinkan untuk masuk. Kan sayang gitu loh. Ya memang dia untung untuk pribadi, tapi kan tuh jadi menyelakakan. Nggak selesai-selesai COVID-nya jadinya di Indonesia kalau modelnya seperti itu. Nah ini juga yang cukup unik untuk ini diteliti oleh peneliti Su Huang di tahun 2020 bagaimana efektivitas dari masker terhadap droplet. Nah ini juga terjadi untuk yang di kereta. Makanya di kereta nggak boleh ngomong kan ya, berbicara ataupun ngobrol, baik itu langsung ataupun telepon, karena ditakutkan tadi ada droplet yang muncrat gitu kan, ada kuah lokal yang kena secara tidak sengaja. Jadi kalau seandainya batuk, kecepatannya sekitar 10 meter per second. Nah, tapi kalau seandainya sneezing atau bersin, karena kan dia lebih berenergi di situ kan ya,
maka kecepatannya bisa jauh lebih cepat, yaitu sekitar 50 meter per second. Nah, ada yang bentuknya aerosol. Jadi aerosol itu ya dia mengambang gitu kan. Mengambang terus nanti nempel ke media-media atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Ada juga yang dia jatuh langsung sekitaran 1,5 meter. Kalau seandainya spraynya agak besar gitu kan, dan lebih besar dari 0,1, nah itu bisa sampai lebih dari 6 meter. Nah ini kenapa kok masker scuba atau buff itu tidak diizinkan atau tidak diperkenankan, karena masker scuba tersebut tidak bisa menahan droplet 100%. Dari misalnya kita sakit, bersin gitu kan. Nah, droplet dari bersin kita itu tidak tertahan secara maksimal oleh masker dan memperparah atau memperkecil ukuran dari droplet, sehingga bisa saja droplet yang tidak bisa masuk melalui masker kain atau masker medis karena tadi sudah disaring oleh masker scuba, maka ya berarti kan kasihan dong, udah pakai masker tapi tetap kena karena tadi sudah disaring jadi lebih kecil lagi oleh masker scuba. Nah ini tadi, kalau seandainya menggunakan masker N95 ini yang paling bagus. Nah ini tadi dia bisa menahan sampai di atas 90%. Dengan jarak ya tidak ini bisa 33, 25 sampai 1 ini untuk penelitiannya. Nah, tapi kalau seandainya jadi gini. Kalau kita lihat di sini, ini efektivitas ketika ada orang bersin tanpa masker dan kita pakai masker. Maka efektivitasnya adalah sekian. Tapi kalau seandainya kita pakai masker dengan baik dan kita lagi sakit, kemudian kita bersin, maka dia akan ketahan dan tidak akan mengenai dari si orang-orang sehat di sekitar kita. Nah, ini tadi bagaimana tadi efektivitas dari setiap masker. Nah, ini physical distancing yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semua selama hampir kurang lebih setahun lebih ini. Ya kangen juga ya dengan tidak adanya physical distancing, tapi jangan sampai kita mengabaikan prokes demi kesenangan semata, tapi selanjutnya ya kita jadi sengsara sendiri. Kalau bahasa Jawanya tuh nelongso gitu. Jangan sampai ya kita mau ketemu teman, saudara, tapi pas setelah pulang ya kita nggak tahu siapa yang di sana, ya walaupun semuanya sudah melakukan tadi PCR sebelum berkumpul ya, tapi kan kita tahu bahwa ada kemungkinan ada ketika di tes tersebut belum masa inkubasi gitu kan. Nah ya akhirnya berkomunikasi, lepas masker dan lain sebagainya, makan bersama gitu kan, terus ya mungkin dia bersin atau mungkin berkata-kata gitu kan, ngobrol, kena droplet, ya kebetulan memang dia COVID dan dia ODP, ya kan akhirnya berakhir di Wisma Atlet gitu kan, kasihan gitu. Nah ini adalah perbedaan perilaku pada masa COVID antara individu versus kelompok, perkotaan versus pedesaan, dan social distancing versus lockdown. Nah ini untuk yang social distancing. Ya kalau social distancing atau physical distancing itu ya karena mereka tetap beraktivitas ya ada kemungkinan masih bisa kena gitu. Tapi kalau lockdown ya masyarakatnya benar-benar tidak diperkenankan untuk keluar rumah kecuali ada keperluan penting. Nah tapi itu mahal karena ketika lockdown maka pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan dari penduduk yang di lockdown tersebut. Ya tadi efektif tapi mahal.
Ya akhirnya pemerintah Indonesia lebih memilih yang cost-nya lebih murah tapi ya masih ada efektivitas di sana. Ya harapannya sih tadi ada herd immunity setelah divaksin ini. Nah, vaksin, kemudian makin banyak orang vaksin, maka orang-orang yang berada di sekitaran orang yang sudah divaksin, maka itu yang nantinya akan membentuk yang kita sebut sebagai herd immunity. Ini untuk yang grup parameter dan individual parameter, serta untuk kasus yang perkotaan dan pedesaan. Gimana kalau yang perkotaan tuh ya jamak, ya warganya ada yang orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang suku-suku lain. Ya kalau di pedesaan ya kalau di daerah Jawa Barat ya kebanyakan orang Sunda. Kalau orang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya orang Jawa, ya di Madura ya orang Madura. Orang di Sumatera Barat ya orang Minang. Orang yang di mana namanya? Di Sulawesi Selatan ya orang Bugis kebanyakan, gitu kan. Ya macam-macam lah. Nah, ini tadi untuk yang transdisiplin bagaimana kita mencoba untuk memecahkan kasus ini ketika urbanisasi setelah COVID-19, setelah bagaimana kehidupan pasca new normal dulu. Nah, gimana sekarang kafe-kafe ataupun mungkin tempat-tempat belanja, kemudian juga tempat-tempat restoran itu sekarang semuanya pakai pembatas. Kemudian kursinya udah mulai dikasih tanda silang. Kemudian juga tidak diperkenankan buka lebih dari jam malam atau sekitaran ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang jam 9. Kemudian kereta api juga sama atau komuter itu juga kapasitasnya dikurangi sebanyak 50%, kemudian juga jam operasionalnya juga dibatasi. Nah, ini tadi the big game changer in the development and disaster. Ini untuk yang IoT. Ini adalah kejadian yang insidensial modelnya. Nah, kalau yang COVID ini ya tadi slow onset, perlahan, tiba-tiba penduduk yang meninggal sudah hampir jutaan, puluh juta di seluruh dunia. Nah, ini akan berkaitan dengan resilient atau ketahanan. Nah, ini ada sedikit cerita. Jadi, bagaimana badai Katrina di tahun 2005 itu menyebabkan ada yang kita sebut sebagai perang tortilla. Tortilla itu adalah semacam makanan khas dari Meksiko yang berbahan dasar jagung. Tapi ternyata ya teman-teman kita bisa lihat ini Katrina tahun 2005. Kemudian menyebabkan adanya kilang di lepas pantai Texas itu rusak. Dan harga minyak meningkat di sana. Nah, karena minyak dari bahan bakar fosil langka, makanya produktivitas beberapa komoditas seperti jagung ini dialihkan ke biofuel atau bahan bakar berbasis bio. Dan kita tahu bahwa jagung ini adalah komoditas yang memang sering diekspor Amerika ke Meksiko. Karena penduduk di Amerika makanan pokoknya bukan jagung tapi gandum dan kentang. Nah, kita tahu bahwa pembeli tadi kan yang paling banyak itu berasal dari Meksiko. Karena dialihkan jagungnya itu untuk produksi biofuel, maka terjadi kelangkaan yang ada di Meksiko. Sehingga ya ini kita sebut sebagai perang tortilla karena bahan dasar tortilla yang ada di Meksiko itu asalnya dari jagung dan tidak ada produksi jagung besar di Meksiko. Sayangnya memang ekspornya dari Amerika. Ya sama aja kayak Indonesia. Kita tahu tempe adalah makanan khas Indonesia,
Tapi kalau asal kalian tahu, produksi kedelainya itu bukan kedelai lokal, tapi kebanyakan adalah import dari kedelai US atau Amerika. Bisa dibayangkan, tempe, tahu yang memang itu adalah makanan pokok Indonesia, tapi bahan bakunya dari luar. Atau yang unik lagi, kita negara maritim yang lautnya luas, tapi garam aja impor. Ya sama aja kayak gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan adanya semacam perang tortilla akibat kelangkaan jagung atau bahan baku pokok untuk makanan khas di Meksiko. Kalau teman-teman tahu nachos itu kan ininya pembungkusnya pakai tortilla gitu kan. Jadi ya harus inilah di manajemen di sana. Nah, ini tadi bagaimana kita membuat sebuah plot silang antara impact terhadap frekuensi. Ya memang untuk bencana-bencana yang sifatnya insidensial kayak tsunami, earthquake, frekuensinya jarang tapi impactnya besar. Nah yang ini nih, yang model-model banjir, pandemi, climate change, kemudian badai, frekuensinya sering tapi impactnya nggak terlalu besar, kecuali kayak hurricane ini dampaknya cukup besar nih untuk yang landslide, ini volcanic eruption. Nah pandemi ya termasuk ini, frekuensinya mungkin sering kan, sekarang lama banget nih, udah setahun lebih gitu kan, belum selesai. Bahkan para pakar diprediksi mungkin COVID ini akan berakhir di akhir tahun 2022, artinya masih sekitaran setahun lebih lagi kita kembali ke normal. Ini tadi, ini bencana yang sifatnya insidensial ya udah ketika terjadi kemudian udah hilang gitu aja. Kalau yang slow onset atau yang berangsur ya tadi puncaknya lebih dari satu gitu. Ya pandemi juga sama, beberapa kejadian terus terjadi tsunami gitu kan, lama ya baru ini muncul. Nah ini juga yang cukup unik di 2020 kemarin, beberapa kota-kota di dunia itu sempat viral tuh kosong karena pengurangan ya, baik itu lockdown ataupun social distancing, yang di beberapa kota di Eropa sekarang juga sudah mulai menerapkan lockdown kembali. Singapura juga sama, sudah lockdown. Jakarta saja yang belum lockdown sampai saat ini. Ya ternyata tingkat emisivitas dari NO2-nya juga rendah. Ya kita bisa lihat aja nanti apakah memang lockdown yang di Singapura ini efektif atau enggak. Tapi yang pasti lockdown di Vietnam itu adalah salah satu yang terefektif untuk di wilayah Asia Tenggara. Kalau untuk yang lockdown yang berhasil itu ada di New Zealand atau Selandia Baru. Di Australia juga cukup baik untuk proses lockdownnya, tapi kembali ada kasus sehingga beberapa wilayah mulai diberlakukan lockdown kembali. Nah ini tadi bagaimana kota menjadi lebih beresiko tadi karena kota itu lebih padat, infrastrukturnya juga banyak yang tidak aman dan lain sebagainya. Nah ini ya tadi masyarakatnya iya sama ya, gini. Yang saya ketahui sekarang kita bisa garis bawahi, masyarakatnya udah masa bodoh, pemerintahnya juga pelin-pelan. Nah itu kombinasi yang luar biasa. Masyarakatnya bebel, susah dikasih tahu, tapi pemerintahnya bikin bingung. Nah ini yang nantinya jadi peningkatan angka kasus untuk COVID-19. Nah ini adalah salah satu bagaimana kita melihat bahwa ini adalah fase sebelum bencana, ini adalah fase ketika terjadi bencana, dan ini adalah fase recovery. Nah yang bagus tuh ini yang E, jadi pas disaster segini, terus krisis dia naik terus pas fase recovery, jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada juga yang modelnya ya nggak ada pengaruh, jadi
sebelum dan setelah itu ya sama saja, yaitu bagus juga. Tapi jarang yang kayak gitu, jarang yang kayak gitu. Yang bagus juga adalah yang F ini. Jadi apa namanya, dia berada di maladaptif gitu kan, bukan yang optimal. Kemudian meningkat di oke zone, di disease, kemudian menjadi zona oke ketika terjadi pasca terjadi bencana. Ini yang nggak bagus nih, yang B, D, G, itu H itu juga nggak bagus. Nah C juga sama nih. Nah, ini mungkin Indonesia nih, kita berada di oke gitu kan. Terus ketika terjadi bencana turun jadi di zona yang rentan, kemudian balik lagi recovery. Itu harusnya seperti itu. Tapi ya baliknya ke oke, bukan yang optimal. Ya seharusnya sih ningkatnya kayak gini nih, yang F ini yang paling bagus sebenarnya. Atau mungkin yang paling bagus ya A tadi, di oke, kemudian ada bencana malah meningkat jadi optimal. Nah ini untuk kelembagaan resilient. Jadi ya untuk BNPB untuk yang tanggap daruratnya, serta untuk yang Bappenas itu adalah fase untuk pemulihannya seperti apa. Jadi harapannya setelah kejadian bencana itu menjadi lebih baik. Nah ini tadi climate change, migration ke Southeast Asia. Ini beberapa virus-virus yang mungkin baru ya, termasuk tadi apakah ada varian-varian COVID baru yang mungkin lebih bahaya dari COVID-19 yang sampai sekarang ini ada. Tadi ini adalah yang lain, adanya pencairan pelelehan es baik yang di Himalaya maupun di Antartika. Oke, untuk minggu ke-11 ini dicukupkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar channel YouTube ini. Nah, untuk minggu ini kita akan ada kuis, sehingga nanti tolong diamati atau dipantengin terus di emas jadwal untuk kuisnya. Kuisnya kita akan adakan di waktu kuliah, karena minggu ini kita asinkronus, maka waktunya bisa dipakai untuk mengerjakan kuis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai bertemu di minggu depan yang kita akan membahas tentang konsep pembangunan berwawasan bencana dan direncanakan akan dilaksanakan secara sinkronus. Oke, terima kasih.